Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, kita ingat bahwa bentuk umum fungsi eksponensial yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x. K itu konstanta, x itu variabel bebas, jadi x boleh berapapun, yang penting elemen bilangan real. Sedangkan a adalah basis atau bilangan pokok dengan syarat yaitu a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Jika kita gambar garis bilangannya, maka akan terbentuk seperti ini ya. Jadi A lebih dari 0, maka ini panahnya ke kanan kan. Nah, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi ini tidak boleh sama dengan 1 di sini. Jadi ada pemisahnya. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi ada dua daerah, yaitu 0 kurang dari A kurang dari 1 dan A lebih dari 1. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menggambar grafik? Yang pertama, menentukan titik bantu, yaitu memilih beberapa titik absis, kemudian menentukan nilai ordinat, kemudian menentukan titik koordinat. Selanjutnya menggambar grafik fungsi, yaitu meletakkan titik koordinat pada sumbu koordinat dan menghubungkan titik-titik koordinat menjadi kurva mulus. Oke, kita ke contoh ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dengan x elemen bilangan real. Kita buat tabel terlebih dahulu ini ya. Saya ambil nilai x-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Apakah harus seperti ini? Tidak ya. Kalau misal kalian mau ambil dari 0, 1, 2 juga boleh. Tapi biar kelihatan jelas, jadi saya ambil bilangan negatifnya ada, yang positifnya juga ada. Oke, kita substitusikan ya untuk mencari nilai y-nya. Substitusikan ke y sama dengan 2 pangkat x ini ya. Ingat, x-nya ini menjadi pangkat. Jadi, yang pertama, untuk x sama dengan min 3, maka y sama dengan 2 pangkat min 3. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ingat ya, ini pangkat min 3, maka diubah menjadi 1 per, ini menjadi pangkat positif ya. Sama dengan 1 per 8. Kemudian, untuk x sama dengan min 2, maka y sama dengan 2 pangkat min 2. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1 per 4. Jadi di sini 1 per 4. Kemudian x sama dengan min 1, maka y sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 atau setengah ya. Kita tulis setengah di sini. Kemudian x sama dengan 0, maka 2 pangkat 0. Ingat, berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi di sini hasilnya 1. Kemudian x sama dengan 1, maka y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Kemudian x sama dengan 2, maka y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi di sini 4. Kemudian terakhir x sama dengan 3, maka y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di sini 8. Jadi titik koordinatnya diperoleh min 3,1 per 8, min 2,1 per 4, min 1, setengah, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Oke, kita gambarkan ya ke sumbu koordinatnya. Untuk min 3,1 per 8, berarti kira-kira di sini ya. Kemudian min 2,1 per 4. Kemudian min 1, setengah. Kemudian 0,1 di sini. Kemudian 1,2. Kemudian 2,4 ya di sini ya. Kemudian 3,8. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik koordinat ini menjadi kurva mulus. Nah, seperti ini. Jadi, kurva ini merupakan kurva fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya, contoh 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan setengah pangkat x dengan x elemen bilangan real. Nah, kalau tadi 2, kalau ini setengah. Sama ya caranya, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Dengan x-nya itu saya ambil bilangan bulat min 3 sampai dengan 3. Kemudian substitusikan nilai x ke y sama dengan setengah pangkat x. Oke, untuk x sama dengan min 3, maka y sama dengan setengah pangkat min 3 kan. Nah, setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Maka 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 3. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi, maka dikalikan. Jadi sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian
untuk X sama dengan min 2, maka Y sama dengan 2 pangkat min 1 dipangkatkan min 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Di sini 4. Kemudian X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi di sini 2. Selanjutnya X sama dengan 0, maka setengah pangkat 0 yaitu 1. Selanjutnya X sama dengan 1, maka Y sama dengan setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Kemudian X sama dengan 2, maka Y sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan seperempat ya. Ini artinya 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 kan, jadi 1 per 4. Kemudian X sama dengan 3, maka Y sama dengan setengah pangkat 3, maka 1 per 8. Jadi di sini hasilnya 1 per 8. Kita tentukan nilai koordinatnya min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,5, 2,1, dan 3,1 per 8. Oke, kita gambar ke sumbu koordinatnya. Nah, oke, min 3,8. Jadi di sini ya, min 3,8, min 2,4. Nah, kemudian min 1,2 di sini, min 1,2. Kemudian 0,1 di sini, kemudian 1,5 ya, kemudian 2,1 ya di sini, dan 3,1 per 8. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya kita tarik kurva mulus ya, akan terbentuk seperti ini. Nah, apa bedanya dengan contoh yang pertama tadi 2 pangkat X dengan yang ini setengah pangkat X? Oke, kita analisis bersama ya. Ini kalau disatukan jadi seperti ini. Jadi kalau yang fx sama dengan 2 pangkat X, ini artinya A-nya itu lebih dari 1 ya. 2 itu kan lebih dari 1. Sedangkan fx sama dengan setengah pangkat X itu 0 kurang dari A kurang dari 1 ya. Karena setengah itu kan di antara 0 dan 1. Kemudian fx sama dengan 2 pangkat X itu disebut fungsi monoton naik. Karena apa? Nilai domainnya. Domain itu nilai X ya, daerah asal. Semakin tinggi nilai domainnya, maka semakin tinggi pula ranknya ya, atau nilai Y-nya. Maka ini seperti ini disebut fungsi monoton naik. Sedangkan fx sama dengan setengah pangkat X itu disebut fungsi monoton turun. Karena semakin tinggi nilai domain, ranknya semakin rendah. Ini jadi turun. Jadi disebut fungsi monoton turun. Kemudian untuk domain itu X elemen bilangan real. Domain bisa kita lihat dari sumbu X-nya. Di sini kita peroleh bahwa domain dari fungsi eksponensial adalah bilangan real ya. Karena untuk semua bilangan yang ada di sumbu X ini menjadi daerah asal fungsi tersebut. Jadi domainnya adalah X elemen bilangan real. Sama ya untuk fx sama dengan setengah pangkat X juga X elemen bilangan real. Atau bisa kita sebut dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Kemudian untuk rank, baik fx sama dengan 2 pangkat X dan setengah pangkat X itu sama ya. Jadi Y lebih dari 0. Kita lihat dari grafiknya bahwa ranknya itu lebih dari 0 ini di sini. Atau bentuk lainnya adalah 0 sampai tak hingga. Selanjutnya titik potongnya. Juga memotong sumbu Y di titik 0,1 ini sama ya. 2 pangkat X atau setengah pangkat X itu sama. Memotong sumbu Y-nya itu di titik 0,1. Kemudian asimtotnya juga sama, yaitu di sumbu X. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang semakin mendekati fungsi eksponen, tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Ini ya, terlihat seperti berpotongan, tapi ini sebenarnya tidak berpotongan ya. Sampai seterusnya ini kalau dilanjutkan, ini tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Jadi bisa kita lihat persamaan dan perbedaannya ya untuk fx sama dengan 2 pangkat X dan setengah pangkat X. Ini kalau yang A lebih dari 1 itu fungsi monoton naik. Kalau yang 0 kurang dari A kurang dari 1 itu fungsi monoton turun. Untuk yang lainnya, domain, rank, titik potong terhadap sumbu Y dan asimtotnya itu sama. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain di video berikutnya dan apa perbedaannya. Ya, demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.